Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang business plan thrift market. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Irgi Ridho Alfarabi. Yang kedua ada Dinariantika. Yang ketiga ada Rizka Yulianti. Latar belakang business plan kami. Thrift market merupakan suatu usaha yang memasarkan berbagai jenis barang branded bekas maupun baru yang dijual dalam kondisi layak pakai, baik berasal dari produk lokal maupun impor. Barang tersebut dapat berupa pakaian, tas, jam tangan, sepatu, dan perhiasan. Bisnis thrift ini merupakan salah satu bisnis yang mudah dikembangkan, melihat banyaknya kalangan remaja sekarang yang tertarik dengan berbagai model fashion yang berbau lokal dan luar negeri. Untuk memperindah penampilan semaksimal mungkin, mereka banyak melakukan mix and match outfit agar terlihat menarik, akan tetapi mereka membutuhkan marketplace dengan harga yang relatif murah namun berkualitas, terlebih bagi mereka yang belum berpenghasilan. Oleh karena itu, thrift market ini dapat menjadi salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan para remaja. Ya, untuk yang selanjutnya ada usulan bisnis. Yang pertama ada supplier. Supplier bertugas mengirimkan barang thrift lokal maupun impor. Yang kedua ada thrift market. Toko thrift menerima barang untuk memasarkan secara offline dan online. Yang ketiga dan keempat ada retailer dan e-commerce. Untuk retailer sendiri, tugasnya menerima sebagian barang dari toko untuk ditawarkan secara offline. Untuk e-commerce sendiri menerima sebagian barang untuk ditawarkan atau dipasarkan secara online. Yang kelima yaitu konsumen. Konsumen menerima barang thrift sesuai keinginan baik dari. Untuk yang selanjutnya, market planning. Perencanaan pemasaran bisa dimulai melalui sosial media seperti yang pertama ada Instagram, yang kedua ada Facebook, ketiga ada Twitter, keempat ada TikTok, dan kelima yaitu melalui endorsement. Dengan memasarkan produk thrift melalui sosial media di atas akan memudahkan pembeli untuk mengenal dan mengetahui barang thrift apa saja yang ada di toko kami. Dengan demikian penjualan akan berjalan lancar. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu ada marketing offline. Tugas dari marketing offline sendiri yaitu yang pertama adalah membagikan brosur dan stiker dengan cara membuat brosur sebanyak-banyaknya, kemudian dibagikan kepada target market di lokasi-lokasi strategis atau dapat juga menggunakan stiker. Yang kedua mengikuti event. Turut ikut dalam beberapa event untuk mempromosikan produk atau dengan mengadakan event diskon untuk membuat pelanggan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga adalah memasang papan atau reklame ataupun baliho di pinggir jalan raya. Letaknya yang ada di jalan raya dengan. Yang selanjutnya marketing online. Yang pertama, membuat akun sosial media. Salah satu cara untuk mempromosikan produk adalah dengan membuat akun sosial media di mana akun tersebut berisi katalog produk yang dijual, sehingga konsumen akan lebih jelas dalam melihat produk tanpa harus datang langsung ke offline store. Yang kedua ada memasang iklan di sosial media. Memasang iklan di sosmed merupakan salah satu cara yang paling mudah dalam mempromosikan produk, karena hanya dengan satu klik saja, iklan produk akan tersebar luas di sosmed. Dan karena kebanyakan orang-orang sekarang sudah menggunakan sosial media, sehingga lebih banyak juga yang akan melihat iklan produk tersebut. Yang ketiga, melakukan live di TikTok atau Shopee. Sekarang ini untuk mempromosikan produk juga lebih mudah lewat live karena walaupun kita di rumah, kita masih bisa mempromosikan produk kita, misalnya pada TikTok Live atau Shopee Live. Dan kebanyakan dari kita pasti sering membuka aplikasi TikTok ataupun Shopee hanya untuk melihat-lihat. Selanjutnya, bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partners, terdiri dari toko di pasar atau pemasok stok barang, kurir seperti JNE, CNT, Si Cepat dan lain-lain, Shopee dan Instagram. Yang kedua ada key activities, terdiri dari restock barang, packing barang, mengirim pesanan ke kurir, update produk ke Instagram atau Shopee, dan rapat owner. Yang ketiga ada key research, terdiri dari owner sendiri, peralatan studio untuk foto produk, kendaraan bermotor, dan mobil. Yang keempat ada value proposition, terdiri dari harga all item mulai dari 10.000, pemasaran fleksibel bisa online dan offline, packing rapi disertai bonus stiker dan greeting card, produk dalam keadaan bersih dan wangi atau di laundry. Yang kelima ada customer relationship, terdiri dari penjualan secara offline maupun online, open reseller bagi yang ingin menjual kembali produk kami, dan diskon bulanan. Yang keenam ada channels,
terdiri dari via promosi oleh teman, paid promote, dan endorsement. Yang ketujuh ada customer segment, terdiri dari reseller yang ingin menjual kembali, pria atau wanita semua usia, terutama anak muda usia 15-35 tahun. Yang kedelapan ada cost structure, terdiri dari biaya pembelian stok barang, biaya promosi atau paid promote dan endorsement, biaya alat pembelian untuk foto, biaya pembelian keperluan packing barang, biaya bahan bakar kendaraan, dan biaya kuota. Yang terakhir ada revenue stream, terdiri dari penjualan produk, penjualan pada reseller, open paid promote ketika followers Instagram sudah ribuan. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama ada strength. A. Harga produk yang terjangkau karena produk didapat dari tangan pertama. B. Populer di kalangan anak muda. C. Setiap produk hanya terdapat satu jenis sehingga membuatnya unik. D. Membantu mengurangi limbah pakaian. E. Biaya operasional rendah. F. Media sosial yang mudah diakses. Yang kedua ada weakness. A. Kompetitor lain yang lebih kuat. B. Ruang yang kecil. C. Modal yang kurang untuk melengkapi koleksi pakaian. Yang ketiga ada opportunities. A. Produk cenderung mudah menjadi tren. B. Membuka kesempatan untuk reseller. C. Kolektor pakaian vintage. D. Pemanfaatan situs e-commerce untuk mempromosikan thrift shop. E. Meningkatkan permintaan. Yang keempat ada traits. A. Golongan ekonomi yang menjadi pelanggan toko ini adalah menengah ke bawah. B. Ancaman tindak kriminal seperti pencurian dan anarkis. C. Pelanggan yang beralih ke kompetitor. Rencana penerapan. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam analisis mengenai aspek finansial, usaha ini akan menjelaskan beberapa analisis mengenai sumber dana untuk menjalankan bisnis, besarnya kebutuhan investasi, dan besarnya modal. Perencanaannya itu ada, yang pertama ada supply, selanjutnya ada restock barang, kemudian pengecekan barang terbagi menjadi dua, yaitu layak jual dan tidak layak jual. Kemudian dari sales kepada online atau Instagram, Facebook, TikTok, dan Shopee. Offline kepada store, event, branding, cafe. Yang selanjutnya ada accounting atau keuangan, kepada pembayaran, dan Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada rencana anggaran. Yang pertama hanger, harga per unit 1.500, jumlah kebutuhan 200, total harganya 300.000. Yang kedua stand hanger, harga per unit 210.000, jumlah kebutuhan 5, total harga 1.050.000. Yang ketiga cermin, harga per unit 50.000, jumlah kebutuhan 3, total harganya 150.000. Yang keempat meja kasir, harga per unit 1.500.000, jumlah kebutuhan 1, total harganya 1.500.000. Yang kelima kantong plastik, harga per unit 250, jumlah kebutuhan 1.000, total harganya 250.000. Yang keenam AC, harga per unit 3 juta, jumlah kebutuhan 1, total harga 3 juta. Yang ketujuh pengharum ruangan, harga per unit 5.000, jumlah kebutuhan 2, total harga 10.000. Yang kedelapan speaker, harga per unit 350.000, jumlah kebutuhan 1, total harga 350.000. Yang kesembilan kursi, harga per unit 95.000, jumlah kebutuhannya 5, total harganya 475.000. Yang ke-10 stop kontak, harga per unit 30.000, jumlah kebutuhannya 2, total harga 60.000. Jadi semua totalnya 7.145.000. Yang selanjutnya ada rincian harga pokok penjualan. Yang pertama hoodie, harga per unitnya 39.000, jumlahnya 250 pieces, total harganya 9.750.000. Yang kedua t-shirt, harga per unit
25.000, jumlah 200 pieces, total harga 5 juta. Yang ketiga, shirt, harga per unit 20.000, jumlahnya 300 pieces, total harganya 3 juta. Yang keempat, jaket, harga per unit 39.000, jumlahnya 150 pieces, total harganya 5.850.000. Yang kelima, celana panjang chinos, harga per unitnya 30.000, jumlahnya 100 pieces, total harganya 3 juta. Yang keenam, celana pendek chinos, harga per unitnya 30.000, jumlahnya 200 pieces, total harganya 6 juta. Yang ketujuh, celana training, harga per unitnya 27.000, jumlahnya 150 pieces, total harganya 4.050.000. Yang kedelapan, celana panjang katun, harga per unit 30.000, jumlahnya 150 pieces, total harganya 4.500.000. Yang kesembilan, celana pendek katun, harga per unitnya 30.000, jumlahnya 200 pieces, total harganya 6 juta. Yang ke-10, kaos lengan panjang, harga per unit 29.000, jumlahnya 100 pieces, total harganya 2.900.000. Yang ke-11, kaos lengan pendek, harga per unitnya 27.000, jumlahnya 150 pieces, total harganya 4.050.000. Lalu rincian penjualannya, yang pertama hoodie, harga jualnya 80.000, jumlah terjualnya 45 pieces, penjualan per bulan 3.600.000. Yang kedua, t-shirt, harga jualnya 50.000, jumlah terjual 40 pieces, penjualan per bulan 2 juta. Yang ketiga, kaos lengan pendek, harga jualnya 35.000, jumlah terjual 50 pieces, penjualan per bulan 1.750.000. Yang keempat, jaket, harga jualnya 75.000, jumlah terjual 40 pieces, penjualan per bulan 3 juta. Yang kelima, celana training, harga jualnya 60.000, jumlah terjual 35 pieces, penjualan per bulannya 2.100.000. Yang keenam, celana panjang chinos, harga jualnya 70.000, jumlah terjual 35 pieces, penjualan per bulan 2.450.000. Yang ketujuh, celana pendek katun, harga jualnya 65.000, jumlah terjual 45 pieces, penjualan per bulan 2.925.000. Untuk total harga jualnya jadi 435.000, jumlah terjualnya 290 pieces, dan total penjualan per bulannya 17.825.000. Rincian penjualan yang selanjutnya ada yang pertama, biaya perlengkapan dan peralatan, jumlahnya 4.750.000. Yang kedua, modal barang jualan, jumlahnya 50 juta. Yang ketiga, sewa tempat, jumlahnya 10 juta, jadi totalnya 64.750.000. Yang selanjutnya ada penerapan jika memungkinkan. Untuk memulai menjalankan bisnis thrift, terdapat hal yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membuat bisnis plan. Yang kedua, tentukan target market. Yang ketiga, tentukan produk yang akan dijual. Yang keempat, mencari supplier yang tepat. Yang kelima, pilih produk bermerek. Yang keenam, memeriksa kondisi fisik dan kebersihan barang thrift. Yang ketujuh, lakukan foto produk. Yang kedelapan, tentukan harga jual produk. Yang kesembilan, pasarkan produk. Yang ke-10, jika membuka offline store, carilah lokasi strategis. Yang ke-11, lakukan promosi secara efektif. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dina dan Rizka yang sudah menyampaikan materi tentang business plan thrift market. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.